Selamat datang! Kalau kita baca kitab Kejadian, ada satu bagian yang kelihatannya, ya jujur aja, agak membosankan. Cuma daftar nama dan angka. Tapi gimana kalau saya bilang, di balik daftar kering itu sebenarnya ada sebuah kisah epik. Inilah pohon keluarga pertama umat manusia. Nah, hari ini kita bakal bongkar daftar kuno ini dan mengubahnya jadi cerita yang seru tentang hidup, mati, dan takdir. Yuk kita mulai. Semuanya berawal dari sini. Sebuah kalimat yang kelihatannya simpel, tapi ini adalah gong pembuka. Ini bukan cuma pengantar, ini adalah sebuah pengumuman. Sebuah arsip keluarga yang akan mencatat 10 generasi pertama, saksi-saksi paling awal dari dunia kita. Oke, jadi begini rencana kita. Pertama, kita akan lihat dulu siapa aja keturunan Adam ini. Kedua, kita bakal bahas umur mereka yang, wow, panjang banget, hampir 1000 tahun. Ketiga, ada 2 orang yang ceritanya beda dari yang lain, pengecualian penting. Dan terakhir, kita akan lihat kenapa daftar ini jadi semacam jembatan cerita yang krusial menuju kisah Nuh. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita akan fokus pada 10 tokoh utama, para bapak leluhur pertama. Garis keturunannya lurus, mulai dari manusia pertama Adam sampai ke satu sosok yang nanti akan mengubah segalanya, Nuh. Ini tuh kayak mata rantai yang nggak putus, yang menyambungkan titik awal penciptaan dengan sebuah permulaan yang benar-benar baru. Kalau Anda perhatikan baik-baik pas baca daftarnya, nanti pasti akan terasa ada sebuah ritme. Pola yang diulang-ulang terus, hampir kayak, hipnotis gitu. Dan justru dari struktur yang berulang inilah, kita bisa merasakan narasi yang kuat tentang kehidupan dan, ya, kefanaan. Yuk, kita bedah polanya. Nah, sekarang yuk kita lihat lebih dalam formulanya kayak gimana. Dan angka-angka yang muncul itu benar-benar gila. Kita nggak lagi ngomongin sekedar panjang umur ya. Ini soal rentang hidup yang, jujur aja, kayaknya susah banget buat kita bayangin di zaman sekarang. Ini dia. Formulanya tuh simple banget. Cuma 4 langkah. Tapi ini yang jadi detak jantung dari keseluruhan bab ini. Pertama, seseorang hidup sekian tahun. Kedua, dia punya anak laki-laki. Ketiga, dia hidup sekian tahun lagi. Dan keempat, lalu ia mati. Udah, gitu aja. Sebuah kepastian yang nggak bisa dihindari. Ritme yang kedengarannya agak suram ini diulang-ulang terus, seolah-olah mau menekankan sebuah kebenaran yang universal. Lihat deh, polanya langsung kelihatan kan? Adam umurnya 930 tahun. Anaknya, Seth, 912 tahun. Cucunya, Enos, 905 tahun. Gila kan? Umur-umur yang luar biasa panjang ini jadi pola standar yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Coba deh kita bayangin sebentar, hidup lebih dari 900 tahun. Itu artinya Anda bisa melihat puluhan generasi keturunan Anda lahir, tumbuh dewasa, tua, lalu meninggal. Sementara Anda masih ada. Skala waktunya tuh benar-benar mengubah cara kita memandang gimana rasanya jadi manusia di zaman dulu. Di antara semua angka-angka fantastis ini, ada satu yang paling juara. 969. Ini adalah umur Metusalah, manusia tertua yang pernah tercatat dalam sejarah ini. Sebuah rekor yang sampai sekarang belum ada yang pecahin. Biar lebih kebayang, coba kita bandingkan ya. Umur Metusalah itu lebih dari 12 kali lipat harapan hidup rata-rata manusia modern. Jauh banget kan? Perbandingan ini aja udah cukup buat menunjukkan betapa luar biasanya klaim yang ada di dalam teks kuno ini. Tapi pertanyaannya adalah, apa semua orang mengikuti pola yang sama persis, hidup lalu mati? Di tengah semua keteraturan ini, di tengah ritme yang udah kita kenali, teks ini tiba-tiba ngasih kejutan. Jadi, apakah ada yang bisa lolos dari formula ini? Jawabannya, ada. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Di sini kita akan lihat ada 2 orang yang benar-benar mendobrak pola. Mereka ini anomali. Dan justru karena mereka lah, silsilah ini jadi punya makna yang lebih dalam. Bukan lagi sekedar daftar nama, tapi jadi sebuah cerita tentang harapan dan tujuan. Ingat kan kalimat pamungkas yang diulang-ulang terus, lalu ia mati. Kalimat ini menutup kisah hidup Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, terus aja gitu. Seolah-olah kita digiring untuk menerima ini sebagai sebuah kepastian. Sampai akhirnya, tiba-tiba, pola itu pecah. Untuk Henok, nggak ada tuh kalimat lalu ia mati. Sebaliknya, akhir kisahnya beda banget, misterius dan menakjubkan. Dikatakan, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dia nggak mati, dia menghilang begitu saja, diangkat Tuhan. Nah, ini penyimpangan pertama dan yang paling dramatis dari formula yang sudah kita kenal. Jadi, intinya apa?
Henoh ini jadi satu-satunya orang dalam daftar ini yang berhasil mengakali kematian. Dia nggak mati, dia hidup begitu dekat dengan Tuhan sampai akhirnya dia diangkat. Kisahnya ini seolah menyisipkan sebuah ide baru yang radikal ke dalam cerita. Ternyata ada kemungkinan lain selain kematian, yaitu sebuah hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Pengecualian yang kedua adalah Nuh, tapi ceritanya beda lagi. Kelahirannya itu nggak cuma dicatat dengan formula biasa, malah kelahirannya disertai sebuah nubuatan, sebuah harapan. Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan. Namanya sendiri, Nuh, itu artinya penghiburan atau kelegaan. Dari awal, sudah ada petunjuk bahwa dia punya misi khusus. Jadi, kalau Henoh ceritanya tentang bagaimana dia nggak mati, Nuh ini ceritanya tentang mengapa dia lahir. Paham kan bedanya? Teks ini dari awal udah ngasih dia tujuan yang jelas. Dia ada di sini bukan tanpa alasan. Dia punya tugas penting di tengah dunia yang bisa dibilang sedang dalam masalah. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Mungkin dari tadi kita bertanya-tanya, jadi buat apa sih daftar ini ada? Apa gunanya? Nah, di bagian inilah kita akan melihat gimana seluruh silsilah ini sebenarnya berfungsi sebagai sebuah jembatan cerita yang sangat penting. Ternyata, daftar ini bukan sekedar catatan masa lalu. Ini adalah sebuah jembatan yang menunjuk ke masa depan. Tujuannya apa? Untuk menarik garis lurus dari awal penciptaan di zaman Adam, melintasi generasi-generasi, sampai ke sebuah masa di mana dunia ini butuh seorang pahlawan, dan pahlawan itu adalah Nuh. Dan ini dia, keseluruhan garis keturunannya. Bisa kita lihat semua di sini. 10 generasi. Sebuah rantai yang gak pernah putus, yang membentang dari Adam sampai ke orang yang dipilih untuk memimpin umat manusia melewati sebuah bencana besar. Setiap nama di sini adalah mata rantai yang penting, yang pada akhirnya mengarah ke Nuh. Jadi pada akhirnya itulah cerita yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh silsilah ini. Ini bukan cuma soal siapa anaknya siapa. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah garis keturunan suci dijaga, dipelihara dengan sangat hati-hati dari generasi ke generasi. Tujuannya satu, untuk menyiapkan panggung bagi babak besar selanjutnya dalam sejarah manusia. Daftar ini membawa kita persis ke depan pintu sebuah peristiwa yang luar biasa besar. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Dengan kondisi bumi yang katanya terkutuk, dan dengan seorang pahlawan yang sudah dipilih, kira-kira peristiwa besar apa yang menanti di ujung silsilah keluarga ini?